Bab 31. Sebenarnya apa yang Grandpa kerjakan di Bali? Apalagi tanpa sepengetahuan kami semua. Mata Rainero memicing curiga. Pun kedua orang tuanya yang memang belum sempat menanyakan tujuannya terbang jauh-jauh ke Bali. Jangan bilang Grandpa ingin mencari Granny baru. Ranver seketika melotot dan melemparkannya sandwich yang tadi sedang disantapnya ke wajah Rainero sehingga selai coklatnya mengotori wajah tampan Rainero. "Grandpa, what are you doing?" seru Rainero kesal. "Kau itu, apa kau lebih suka Grandpamu ini mengurung diri di kamar terus? Seperti anak perawan saja. Anak perawan saja zaman sekarang doyan jalan-jalan, masa Grandpa tidak boleh bepergian kemana-mana?" omel Ranver yang sudah bersungut-sungut. Delena dan Reves menahan tawanya. Sudah lama mereka tidak melihat pemandangan seperti ini. Lebih tepatnya semenjak kandasnya hubungan Rainero dan Delianza. Masa lalu kelam itu memang membuat Rainero berubah hampir 180 derajat. Bukan tidak boleh, hanya aneh saja. Grandpa juga sudah tidak mengurusi perusahaan lagi. "Ingat Grandpa, aku tidak ingin memiliki Granny baru. Apalagi yang masih muda. Aku tidak ingin memiliki paman atau bibi baru yang masih bayi," sungut Rainero membuat Reves dan Delena melepaskan tawanya. "Kalau sampai itu terjadi, lihat saja, Rain akan berdoa supaya Granny mendatangi Grandpa dan menghantui Grandpa terus," imbuhnya lagi membuat mata Ranver seketika melotot. "Heh, apa kau pikir Grandpa sudah gila? Yang Grandpa nantikan itu cicit baru, bukan anak baru. Apa katamu tadi, kau ingin mendoakan supaya Granny-mu mendatangi Grandpa, memangnya bisa? Kalau bisa, Grandpa akan memberikanmu resort Grandpa yang ada di sini untukmu," ujar Ranver bersemangat. "Memangnya Daddy punya resort di sini? Kenapa Reves tidak tahu?" tanya Reves pada sang ayah. "Tentu saja punya. Daddy baru saja membelinya dari adik ipar salah seorang kenalan Daddy. Dia ayah dari pemilik hotel ini, bagaimana? Daddy hebat kan? Benarkah?" "Wow, ternyata Daddy hebat juga. Tapi untuk apa Daddy membeli resort di sini? Kenapa tidak membeli di negara yang tidak terlalu jauh dari negara kita?" imbuh Delena yang ikut bertanya. "Inilah yang namanya investasi. Investasi itu bisa dalam bentuk apapun dan dimanapun. Investasi tidak melulu untuk menghasilkan uang, tapi bisa juga untuk memberikan kesenangan dan ketenangan. Bukankah enak, bila kita sedang penat terhadap segala rutinitas kita, lalu kita melakukan liburan bersama-sama ke suatu tempat yang tidak biasa? Untuk itulah Daddy membelinya," jelas Ranver. "Jadi Rain, bagaimana yang Grandpa tanyakan tadi? Apa benar kau bisa membuat Granny-mu mendatangi Grandpa?" tanya Ranver kembali ke pertanyaan awal. Rainero menelan ludahnya kasar, padahal ia hanya asal bicara, tapi kenapa kakeknya seperti begitu menginginkan bertemu sang nenek? Rainero mengerti, mungkin ini karena Grandpa-nya sudah begitu merindukan mendiang istrinya. Rainero sampai menyesali mulutnya yang asal bicara tadi. Senina tak henti-hentinya tergelak saat mendengar cerita Rainero mengenai kakeknya. Ranver sampai merajuk karena merasa dipermainkan oleh cucunya. "Makanya Rain, jangan asal bicara. Kalau Grandpa memang ingin menikah lagi, pasti sudah sejak lama ia lakukan. Kau sendiri yang bilang Grandpa telah ditinggal Granny-mu sejak belasan tahun yang lalu, tapi Grandpa tetap memilih sendiri. Itu artinya, Grandpa-mu tipikal laki-laki setia. Tak peduli harus hidup sendiri selama bertahun-tahun, tapi ia tetap berusaha setia. Kalau laki-laki lain, aku yakin, belum kering pusara sang istri, dia sudah akan sibuk mencari pengganti," ujar Senina seraya mengemas barang-barangnya. Rencananya, malam ini ia, Rain, dan kedua orang tua Rainero akan melakukan penerbangan kembali ke negara asal mereka. Tapi kali ini, pasukan mereka akan bertambah sebab Senina berhasil membujuk Adisti agar mau ikut dengannya. Apalagi Adisti tidak memiliki siapa-siapa di sini. Hanya dirinya dan Gladys, teman dekat gadis itu. Adisti pun akhirnya bersedia. Rain juga bersedia membantu Adisti agar memiliki pekerjaan selama di sana. Sementara Gladys, gadis itu tidak bisa ikut sementara waktu ini. Walaupun sebenarnya ia pun ingin ikut,
tapi banyak hal yang masih menjadi pertimbangannya. Di negara itu, meskipun apa-apa serba mahal, tapi ia bisa bebas dari kejulidan orang-orang. Tidak seperti di sini, ia kerap dikatai perawan tua hanya karena belum juga menikah padahal usianya sudah hampir 30 tahun. Pertanyaan kapan menikah pun hampir setiap hari ia dengar. Sungguh sangat memuakkan. Kalau jodohnya belum bertemu, ia bisa apa? Ia tak mau menikah asal menikah saja lalu berakhir menderita. Ia hanya ingin menikah sekali saja dalam seumur hidup. Sen, apabila aku mati duluan, kau akan menikah lagi. Senina sontak melotot dengan wajah garang ke arah Rainero, membuat laki-laki itu bergidik ngeri. Apa katamu? Jadi kau ingin pergi lebih dahulu, begitu? Apa kau tidak menyayangi aku dan anak-anak kita? Hah? Sentak Senina kesal. Ya, aku akan menikah lagi. Kenapa? Aku masih cantik. Pasti akan banyak pria yang bersedia antri untuk menikahiku, jawabnya sambil menyunggingkan senyum sinis. Mata Rainero seketika melotot tajam saat mendengar pernyataan Senina, TIDAAAK. Pokoknya aku takkan biarkan itu terjadi. Kau maupun anak-anak hanyalah milikku. Ingat itu, milikku. Kalau sampai kau menikah lagi, dengar ini, tak peduli aku sudah berada di neraka, aku akan bangkit lagi untuk menghabisi laki-laki itu. Ucap Rainero menggebu-gebu. Bagaimana ia tidak emosi, dia saja baru bisa mendapatkan Senina setelah perjuangan yang tidak sedikit. Itu pun belum benar-benar memiliki, mana mungkin ia akan melepaskan Senina dan anak-anaknya begitu saja. Makanya, kalau bicara itu jangan asal. Dasar menyebalkan. Sungut Senina yang kembali merapikan barang-barang bawaannya. Bawa saja barang-barangmu yang penting. Sisanya tinggalkan saja. Kita bisa membelinya setiba di sana nanti. Kalau perlu aku akan membeli satu toko untukmu, ucap Rainero jumawa. Kau pikir aku mau berjualan? Kalau kau mau berjualan, aku akan membeli satu mall untukmu jadi kau bebas ingin menjual apa saja di sana. Lama-lama otakmu makin gila, Rain. Namanya juga cinta. Aku akan melakukan apapun demi membahagiakanmu. Senina yang awalnya jengkel dengan Rainero seketika tersenyum malu-malu. Rainero tersenyum lebar melihatnya. Malam harinya. Gladys, aku pasti akan merindukanmu, ujar Senina sambil memeluk Gladys. Mata ketiga perempuan itu memerah karena menahan tangis. Aku juga, Sen. Semoga aku nanti bisa segera menyusul kalian. Jangan lupakan aku ya. Ujar Gladys yang akhirnya menumpahkan air matanya. Tenang saja Mbak Gladys, Disti dan Mbak Bule nggak akan pernah melupakanmu. Sering-seringlah menghubungi kami, oke? Apa yang Disti katakan benar. Kabari kami kalau kau ingin ke sana, kami pasti akan menyambutmu dengan sukacita, timpal Senina. Tak lama kemudian, Senina, Rainero, Adisti, Ranver, Reves, dan Delena pun naik ke pesawat pribadi keluarga Sanchez. Gladys melambaikan tangannya saat pesawat mulai meninggalkan landasan. Ia menghela nafasnya setelah pesawat itu benar-benar menghilang. Sementara Rainero dan yang lainnya sedang dalam perjalanan udara, di keluarga besar Sanchez yang lain tampak heboh setelah mendapatkan kabar dari Ranver kalau cucu kebanggaannya akan segera menikah. Jelas saja Justin tidak suka mendengarnya. Justin yang baru saja masuk ke dalam kamarnya melihat Delianza yang tengah melamun di depan cermin hias. Kenapa? Kau menyesal meninggalkannya? Ejek Justin membuat Delianza mendelik tajam. Jangan asal bicara. Bukannya kau yang tak suka mendengar kabar baik ini? Balas Delianza sinis. Tangan Justin terkepal erat, tapi sedetik kemudian ia tersenyum lebar. Hah? Apa bangganya menikah kalau tidak bisa memberikan keturunan? Aku yakin perempuan itu hanya memanfaatkan Rainero saja. Mana ada perempuan sehat dan baik-baik mau dengan laki-laki mandul seperti mantanmu itu? Bahkan kekasihnya saja memilih meninggalkannya karena kekurangannya itu, benar kan? Balas Justin telak. Tapi tak apa. Bukankah itu bagus? Artinya kau tak akan memiliki kesempatan untuk kembali padanya, iya kan? Hahaha. Rahang Delianza mengeras, bagaimana ia tahu rencanaku?
Iring-iringan mobil mewah yang membawa Senina, Rainero, kedua orang tuanya, Ranver, dan juga Adisti kini telah memasuki gerbang mansion keluarga Sanchez. Mansion itu hanya dihuni Ranver dan para maid serta beberapa bawahan Ranver. Rainero memiliki mansion sendiri, tapi lebih sering menghuni apartemennya. Begitu pula Delena dan Reves memiliki mansionnya sendiri. Tapi khusus malam ini, Ranver memang meminta keluarga serta calon cucu mantu dan Adisti menginap di mansion miliknya. "Selamat datang Tuan Besar, Tuan Reves, Nyonya, dan Tuan Muda," seru kepala pelayan yang telah berjajar rapi menyambut kedatangan Ranver dan keluarganya. Kepala pelayan itu sudah dikabarkan oleh asisten pribadi Ranver tentang kepulangan Tuan Besar mereka. Kepala pelayan itu masih menundukkan wajahnya, jadi ia belum tahu kalau akan ada anggota baru dalam keluarga itu yang kini juga telah berdiri di hadapannya. "Mary, perkenalkan, dia Senina, calon nyonya muda keluarga Sanchez. Atau lebih tepatnya dia adalah calon istri dari Rainero," ujar Ranver bangga sambil mendorong pelan pundak Senina agar lebih maju ke depan. Mendengar itu, Mary sang kepala pelayan pun mengangkat kepalanya. Matanya mengerjap beberapa kali saat melihat wanita cantik dengan perut buncitnya telah berdiri di hadapannya dan para pelayan lainnya. Bukan hanya karena kagum, tapi ia juga bingung dengan perut buncit Senina sebab yang ia tahu kalau tuan mudanya itu mandul. Mary menyingkirkan pikiran anehnya itu dan segera memberikan hormat yang diikuti oleh para pelayan lainnya. "Selamat datang di mansion keluarga Sanchez, Nona. Maaf kalau penyambutan kami belum kurang memuaskan," ujarnya seraya membungkukkan sedikit tubuhnya. Senina mengulas senyum tak enak hati, "Terima kasih. Tak perlu sungkan. Hal itu wajar karena aku pun datang tiba-tiba ke mansion ini." "Tapi terima kasih atas penyambutannya," jawab Senina ramah. Ranver tersenyum bangga. Ia kagum atas keramah tamahan Senina. Rainero memang tidak salah memilih, pikirnya. Dibandingkan Delianza, memang Senina memiliki kualifikasi yang lebih. Senina mungkin kalah dalam hal asal-usul maupun kedudukan, tapi Senina tak kalah cantik. Ia juga wanita yang anggun, baik hati, dan ramah serta sangat sopan. Ada rasa bersalah karena pernah menolak mentah-mentah pernyataan Rainero kala ia menyatakan akan menikahi seorang wanita biasa. Tapi beruntung ia masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya. "Oh ya Mary, mungkin kau bingung melihat perut Senina yang sedikit besar. Kau tahu, ternyata Rainero tidak mandul dan ini adalah hasil mahakarya cucu kesayanganku ini. Bahkan dia sangat-sangat hebat, sekali tembak bisa jadi 2 calon bayi," ujar Ranver bangga. Terang saja, wajah Senina memerah saat Ranver mengatakan hal itu dengan lantang. Ia tak menyangka kakek dari Rainero bisa berbicara seperti itu. Ya, selama bekerja dengan Rainero memang Senina tidak pernah bertemu dengan Ranver. Kakek dari Rainero itu tidak pernah menginjakkan kakinya di perusahaan Rainero. Mereka lebih sering bertemu di luar, berbeda dengan Delena dan Reves. Senina mengenal mereka karena meskipun jarang, tapi mereka beberapa kali pernah berkunjung ke perusahaan. Mata Mary terbelalak, "Maksud Tuan, Nona Senina mengandung anak kembar?" Ranver mengangguk cepat, membuat mata Mary membulat dengan binar bahagia. "Wah, selamat Nona. Selamat Tuan Muda. Saya ikut berbahagia mendengar kabar luar biasa ini," serunya bahagia. "Terima kasih Bibi Mary." "Terima kasih juga atas sambutannya," jawab Rainero dengan seulas senyum tipis. "Ayo masuk. Mary, kau sudah melakukan apa yang Larry perintahkan, bukan?" "Ah, iya, Tuan. Kamar-kamar telah siap. Silakan masuk, Tuan, Nyonya, Nona." Wanita parubaya itu membuka jalan-jalan untuk yang lainnya masuk ke dalam mansion yang super luas itu. Ranver segera menuju kamarnya. Ia benar-benar merasa lelah setelah menempuh perjalanan udara berjam-jam lamanya. Pun kedua orang tua Rainero segera menuju ke kamar yang kerap mereka tempati saat menginap di sana. Sementara itu, Senina sedang dibimbing Rainero masuk ke salah satu kamar di lantai 3. Mereka naik ke lantai 3 menggunakan lift. Mata Senina mengerjap saat masuk ke dalam sebuah kamar yang sangat luas. Bahkan luasnya berkali-kali lipat dari kamar kontrakannya.
Kamar itu didominasi oleh warna abu-abu dan hitam. Sangat manly sekali. Tiba-tiba terdengar suara pintu terkunci. Senina pun segera membalikkan badannya. "Kenapa kau mengunci pintunya?" tanya Senina. "Menurutmu?" Rainero menyeringai membuat Senina membulatkan matanya. "Jangan bilang kau akan." "Ya, kita akan tidur di kamar yang sama dan di ranjang yang sama pula," ucapnya dengan seulas senyuman yang terlihat mengerikan bagi Senina. "Rain, kenapa kita harus satu kamar? Bukankah kamar di mansion Grenva banyak, kenapa kau tidak tidur di kamar yang lain?" tanya Senina gugup. Apalagi saat Rainero makin memangkas jaraknya. "Kenapa harus pisah kamar? Pertama, sebentar lagi kau akan jadi istriku, kedua ini adalah kamarku sendiri. Masa remajaku, ku habiskan di kamar ini. Jadi, apa kau masih ingin aku pindah kamar?" Rainero menyunggingkan senyum penuh arti. "Kalau begitu, aku saja yang pindah." Senina berjalan dengan cepat menuju pintu, tapi Rainero justru lebih dahulu menghentikannya. Ia menahan lengannya kemudian mendekat dan memeluknya dari belakang. "Sudah aku bilang bukan kalau kau sebentar lagi jadi istriku, jadi apa salahnya kita satu kamar?" bisik Rainero membuat Senina menegang. Bulu kuduknya sampai berdiri dengan jantung yang berdebar kencang. "Tetapi tetap saja kita belum menikah. Meskipun di negara ini semua diwajarkan, tapi aku..." "Kau tenang saja, sweetie. Aku tahu kekhawatiranmu. Aku tidak akan menerkammu saat ini. Aku akan bersabar, tapi, setelah kita menikah, kau harus bersiap. Kau ingat bukan aku pernah bilang, semenjak bercinta denganmu, aku tidak pernah lagi bercinta dengan perempuan lain." "Bohong. Kenapa kau bilang aku bohong? Kau tidak percaya padaku?" Senina mengangguk. "Aku tidak lupa kau pernah meminta Axton mencarikanmu seorang wanita penghibur untuk melayanimu." Rainero seketika menegang, kemudian tersenyum lebar saat mengingat hari itu. "Ya, aku memang meminta Axton mencarikan wanita untukku melampiaskan hasratku, tapi apa kau tahu? Kau seakan mengutukku. Semenjak malam itu, milikku tidak bisa bangun meskipun mereka mati-matian untuk membangunkannya. Sebaliknya, dia bisa seketika menjadi pejantan tangguh saat aku mengingatmu. Bahkan, hampir setiap malam aku memimpikannya malam panas itu denganmu. Kau tahu, tanpa sadar kau telah menjadi pawangku. Kau bukan hanya menggenggam hati dan pikiranku, tapi kejantananku. Dan hanya kau yang mampu mengendalikannya," ucapnya tanpa filter membuat wajah Senina seketika memerah. "Rain," desis Rainero geram. "Kenapa? Atau kau ingin kita mengulang malam itu lagi? Di sini? Kalau aku, dengan senang hati akan Seketika Senina menarik lengannya dan memukul perut Rainero menggunakan sikunya. "Ah, Rainero, kau tidak apa-apa. Mana yang sakit?" "Maaf, aku benar-benar tidak sengaja," seru Senina panik saat mendengar pekikan. Mata Mary terbelalak. "Maksud Tuan, Nona Senina mengandung anak kembar." Ranver mengangguk cepat, membuat mata Mary membulat dengan binar bahagia. "Wah, selamat Nona. Selamat Tuan Muda. Saya ikut berbahagia mendengar kabar luar biasa ini," serunya bahagia. "Terima kasih Bibi Mary." "Terima kasih juga atas sambutannya," jawab Rainero dengan seulas senyum tipis. "Ayo masuk. Mary, kau sudah melakukan apa yang Larry perintahkan, bukan?" "Ah, iya, Tuan. Kamar-kamar telah siap. Silakan masuk, Tuan, Nyonya, Nona." Wanita parubaya itu membuka jalan-jalan untuk yang lainnya masuk ke dalam mansion yang super luas itu. Ranver segera menuju kamarnya. Ia benar-benar merasa lelah setelah menempuh perjalanan udara berjam-jam lamanya. Pun kedua orang tua Rainero segera menuju ke kamar yang kerap mereka tempati saat menginap di sana. Sementara itu, Senina sedang dibimbing Rainero masuk ke salah satu kamar di lantai 3. Mereka naik ke lantai 3 menggunakan lift. Mata Senina mengerjap saat masuk ke dalam sebuah kamar yang sangat luas. Bahkan luasnya berkali-kali lipat dari kamar kontrakannya. Kamar itu didominasi oleh warna abu-abu dan hitam. Sangat manly sekali. Tiba-tiba terdengar suara pintu terkunci. Senina pun segera membalikkan badannya. "Kenapa kau mengunci pintunya?" tanya Senina. "Menurutmu,
Rainero menyeringai membuat Senina membulatkan matanya. Jangan bilang kau akan. Ya, kita akan tidur di kamar yang sama dan di ranjang yang sama pula, ucapnya dengan seulas senyuman yang terlihat mengerikan bagi Senina. Rain, kenapa kita harus satu kamar? Bukankah kamar di mansion Grenva banyak, kenapa kau tidak tidur di kamar yang lain? Tanya Senina gugup. Apalagi saat Rainero makin memangkas jaraknya. Kenapa harus pisah kamar? Pertama, sebentar lagi kau akan jadi istriku, kedua ini adalah kamarku sendiri. Masa remajaku, ku habiskan di kamar ini. Jadi, apa kau masih ingin aku pindah kamar? Rainero menyunggingkan senyum penuh arti. Kalau begitu, aku saja yang pindah. Senina berjalan dengan cepat menuju pintu, tapi Rainero justru lebih dahulu menghentikannya. Ia menahan lengannya kemudian mendekat dan memeluknya dari belakang. Sudah aku bilang bukan kalau kau sebentar lagi jadi istriku, jadi apa salahnya kita satu kamar, bisik Rainero membuat Senina menegang. Bulu kuduknya sampai berdiri dengan jantung yang berdebar kencang. Tetapi tetap saja kita belum menikah. Meskipun di negara ini semua diwajarkan, tapi aku. Kau tenang saja, sweetie. Aku tahu kekhawatiranmu. Aku tidak akan menerkammu saat ini. Aku akan bersabar, tapi, setelah kita menikah, kau harus bersiap. Kau ingat bukan aku pernah bilang, semenjak bercinta denganmu, aku tidak pernah lagi bercinta dengan perempuan lain. Bohong. Kenapa kau bilang aku bohong? Kau tidak percaya padaku. Senina mengangguk, aku tidak lupa kau pernah meminta Axton mencarikanmu seorang wanita penghibur untuk melayanimu. Rainero seketika menegang, kemudian tersenyum lebar saat mengingat hari itu. Ya, aku memang meminta Axton mencarikan wanita untukku melampiaskan hasratku, tapi apa kau tahu? Kau seakan mengutukku. Semenjak malam itu, milikku tidak bisa bangun meskipun mereka mati-matian untuk membangunkannya. Sebaliknya, dia bisa seketika menjadi pejantan tangguh saat aku mengingatmu. Bahkan, hampir setiap malam aku memimpikannya malam panas itu denganmu. Kau tahu, tanpa sadar kau telah menjadi pawangku. Kau bukan hanya menggenggam hati dan pikiranku, tapi kejantananku. Dan hanya kau yang mampu mengendalikannya, ucapnya tanpa filter membuat wajah Senina seketika memerah. Rain, desis Rainero geram. Kenapa? Atau kau ingin kita mengulang malam itu lagi? Di sini. Kalau aku, dengan senang hati akan Seketika Senina menarik lengannya dan memukul perut Rainero menggunakan sikunya. Rainero, kau tidak apa-apa. Mana yang sakit? Maaf, aku benar-benar tidak sengaja, seru Senina panik saat mendengar pekikan Rai.